Pak Yongki. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Amin. Selamat pagi buat yang ada di New York, di Amerika, dan selamat sore buat yang ada di Indonesia. Suatu kehormatan, saya boleh sekali lagi sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi minggu lalu oleh karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, saya boleh ditambah lagi umur saya 1 tahun, dan saya bersyukur karena saya berada di tengah orang-orang yang boleh dikatakan sebagai sahabat saya, tentunya keluarga besar BMCNY buat Pak Yongki, Ibu Yongki, dan juga teman-teman lain di mana saya overwhelmed, saya dibikin surprise party ada hari Sabtu, hari Minggu. Jadi saya boleh merasakan kehangatan yang luar biasa, merasakan kasih yang luar biasa. Bahkan beberapa sahabat saya itu boleh dikatakan adalah orang-orang yang lebih dekat dibanding dengan saudara-saudara kandung saya yang ada di Indonesia. Nah, saudara, jadi hari ini waktu saya merenungkan betapa baiknya saya dikelilingi oleh teman-teman Tuhan tempatkan di sekeliling saya. Jadi pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sahabat. Kita akan, kalau ada judul khotbah saya pada pagi hari ini, saya beri judul Belajar Menjadi Sahabat yang Baik. Nah, saudara, tentunya adalah suatu kebahagiaan ya apabila kita punya teman-teman dekat yang menjadi sahabat di dalam kehidupan kita. Selama ini mungkin kita dengar firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana mencari sahabat di dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini kita mau opposite karena firman Tuhan itu kan harusnya menjadi cermin bagi kita. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih menjadi sahabat yang baik menurut firman Tuhan. Bagaimana kita itu belajar untuk menjadi sahabat yang baik bagi sahabat-sahabat kita menurut firman Tuhan. Nah, jadi pertama perenungan pada pagi hari ini akan saya bacakan dari ayat Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Yohanes ayat 15 sampai 13, 15, 13 sampai 15. Yang ayat 13 saya bacakan ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudara, pertama tentu kita harus melihat pribadi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia berkata dia bukan sebagai cuma Tuhan kita, juru selamat kita, dia juga berkata dia adalah Bapa kita, dan sekarang dia juga berkata bahwa dia adalah sahabat kita, saudara. Karena kenapa saya pikir-pikir, kenapa Tuhan mesti bilang dia adalah sahabat kita? Karena kalau kita, Tuhan bilang dia adalah sebagai Tuhan, tentu kita penuh hormat kepada Tuhan, betul saudara. Kemudian Tuhan perdekat lagi dengan bisa memanggil dia sebagai Bapa, tetapi bagaimanapun saudara, kalau hubungan anak sama Bapa kan masih ada hierarki, masih ada jarak, tapi Tuhan itu mau benar-benar dekat dengan kita, makanya Tuhan itu juga bilang dia adalah sahabat kita, saudara. Nah, saudara tahulah kalau kita punya sahabat, kita itu kalau sahabat itu kita bisa lebih bebas, bisa lebih leluasa, kita bisa menceritakan semua rahasia kita bisa sharing, kita bisa diskusi, kita bisa curhat, kita bisa berkata apa aja secara nyaman itu tentunya dengan sahabat kita, ya kan? Karena kadang-kadang dengan orang tua, dengan bapak aja ada yang kita enggan ceritakan, tetapi Tuhan berkata dia adalah sahabat kita, saudara. Nah, luar biasa banget ya Tuhan kita itu, saudara. Jadi dia itu mau menyatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa dia itu sebagai seorang sahabat, dia itu udah benar-benar sayang sama kita. Dan itu bukan cuma omong kosong, Tuhan sudah buktikan dengan pengorbanannya, dengan kematiannya buat menyelamatkan kita.
Sahabat kita di dunia aja sedekat-dekatnya dengan kita, apa mereka mau mati buat kita? Tentu belum tentu, saudara, ya kan? Demikian juga dengan kita, saudara. Apakah kita mau mati buat sahabat kita? Ya belum tentu juga. Tetapi Tuhan Yesus berkata dia sebagai sahabat kita, dia sudah membuktikan dengan memberikan nyawanya buat kita untuk menyelamatkan kita. Nah, firman Tuhan tadi bilang, kasih yang sangat besar, seseorang mau memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita, saudara. Dia adalah Raja segala raja, mau meninggalkan semuanya karena kasihnya yang sangat besar buat kita dan mau mati buat kita semua. Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya dan memanggil kita sahabat-sahabatnya, karena sahabat itu satu level, saudara. Tuhan mau merendahkan diri sedemikian rupa sehingga dia mau satu level dengan kita dan mau menjadi sahabat kita. Lalu Tuhan bilang juga dalam firman yang baru tadi kita baca, kita ini adalah sahabatnya bila kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, saudara? Bahwa pertama, kita itu harus percaya bahwa dia itu benar-benar sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya buat kita semua. Lalu firman Tuhan bilang, dia juga memberitahukan semua, kalau dia adalah sahabat kita, Tuhan bilang, dia memberitahukan semua yang didengar dari Bapa. Tuhan nggak sembunyikan buat sahabat-sahabatnya, yaitu saudara dan saya. Nah, saudara ingat di dalam perjanjian lama, hubungan persahabatan Tuhan dengan Abraham, di dalam Yakobus 2 ayat 23 berkata, firman Tuhan berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Karena Abraham percaya kepada Allah, maka Tuhan itu memperhitungkan sebagai kebenaran dan menyebut Abraham itu adalah sahabatnya, saudara. Jadi, sebagai seorang sahabat, Tuhan itu sangat percaya kepada Abraham, Abraham juga percaya kepada Tuhan. Makanya waktu Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora aja, saudara, Tuhan yang begitu berdaulat, yang bisa melakukan segala sesuatu tanpa perlu nasihat atau pendapat orang lain, dia itu di dalam hatinya itu kayak ada bergumul ya Tuhan itu, karena Tuhan di dalam Kejadian, di dalam kitab Kejadian 18 ayat 17, pada waktu Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Gomora, dia berpikir, dia ada berkecamuk dalam hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Waduh, ini luar biasa banget, saudara. Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan kayaknya, aduh, ini kalau dalam bahasa sehari-hari kayaknya nggak enak nih kalau aku nggak kasih tahu sahabat aku Abraham tentang apa yang aku mau lakukan, ya kan? Itu luar biasa banget, saudara, ya kan? Kemudian kita tahu Abraham bisa ngobrol dengan Tuhan, tawar-menawar. Abraham bilang kalau ada 50 orang benar dihancurin nggak Tuhan? Tuhan bilang enggak. Dan Abraham ngobrol tawar-menawar sampai akhirnya dari 50 sampai 10 loh, saudara, ya kan? Itu adalah yang luar biasa. Benar-benar bagi saya itu wow banget gitu ya. Tuhan mau melakukan sesuatu, ngomong sama sahabatnya, kemudian sahabatnya Abraham berdiskusi dengan Tuhan dan Tuhan setuju, saudara. Nah, jadi sebagai sahabat itu ada trust, ada kepercayaan, ada keterbukaan antara Tuhan dan Abraham. Demikian juga waktu Tuhan kemudian menyuruh Abraham pergi dari negeri leluhurnya ke negeri yang akan ditunjukkan bagimu, kata Tuhan, dan Abraham itu nurut tanpa protes, ya kan? Kemudian juga lalu dijanjikan keturunannya akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Dan kita tahu bagaimana kondisi Abraham dan Sarai pada waktu itu, saudara, semuanya kayak mustahil. Tapi Abraham itu percaya, saudara, karena sahabatnya Tuhan yang berbicara kepada itu, saudara. Makanya dikatakan pada janji Allah, Abraham itu nggak ada keraguan, walaupun nggak ada dasar untuk berharap. Karena Abraham percaya, Tuhan sanggup menggenapi semua janjinya. Dan pada waktu Abraham percaya, Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran dan mengatakan bahwa Abraham adalah sahabatnya. Bahkan pada saat harus mengorbankan anaknya sekalipun, Abraham nurut aja. Karena semuanya adalah dia percaya Tuhan itu adalah sahabat yang baik. Nah, saudara, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak mudah ya menemukan sahabat yang sejati. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita.
Siapa yang menyertai kita pada waktu kita susah? Tuhan, ya kan? Siapa yang bersama kita pada saat kita juga lagi senang? Tuhan ada bersama dengan kita. Siapa yang ada pada saat bersama dengan kita pada saat nggak ada seorang pun yang peduli, yang memahami kita? Siapa yang setia bersama dengan kita? Ya Tuhan juga, saudara. Siapa yang bersama dengan kita ketika kita sendirian, kita nggak tahu harus berbuat apa? Siapa yang ada di sana? Ya Tuhan, saudara, ya kan? Ketika kita menangis, nggak tahu apa yang ada orang lain nggak tahu apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Siapa yang memberikan penghiburan? Tuhan, karena Dia adalah sahabat yang sejati. Semua Tuhan, karena Dia berkata Dia adalah sahabat kita. Amin. Nah, jadi yang pertama kali perenungan pada pagi hari ini, saudara, sadari bahwa Tuhan dalam hidup kita itu adalah sahabat kita yang selalu bersama dengan kita, tidak pernah menjatuhkan kita, yang selalu support dan mendukung kita, yang selalu mengangkat kita, yang selalu menghibur pada waktu kita susah, yang menyembuhkan kita pada saat kita sakit, yang menguatkan kita pada saat kita lemah. Tapi Tuhan tahu bahwa kita sebagai manusia yang hidup di bumi, kita nggak bisa hidup sendirian, kita perlu sahabat-sahabat yang kita juga bisa lihat dan berinteraksi. Makanya Tuhan menjadikan kita makhluk sosial, dan Tuhan menempatkan kita di suatu komunitas di mana kita bisa bertemu dengan orang-orang lain, yang kemudian dari orang-orang itu ada yang menjadi teman kita, nah dari teman meningkat menjadi sahabat kita. Nah, kita udah tahu, kita udah mengalami kasih Tuhan sebagai sahabat. Nah, mari kita belajar dari kasih Tuhan yang sudah kita rasakan sebagai sahabat. Mari kita perpanjang kasih itu supaya kita juga bisa menjadi sahabat yang baik buat sahabat-sahabat kita, saudara, ya kan? Waktu saya minggu lalu dirayakan surprise sama sahabat-sahabat saya pikir, waduh, luar biasa ya. Padahal kadang-kadang saya berpikir, saya ini juga sebagai seorang sahabat belum belum apa sih, nggak sebaik mereka gitu. Kadang-kadang saya itu karena udah terbiasa mandiri, hidup sendiri, kadang-kadang saya malah juga suka lupa ulang tahun teman-teman saya sendiri, tapi mereka ingat dan saya diingatkan bahwa wah, saya ini harus menjadi sahabat yang lebih baik lagi seperti Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang baik dalam kehidupan saya, saudara, ya kan? Di mana kita itu menjadi sahabat yang baik, di mana kita itu bisa menjalin hubungan yang dekat, bisa senang bersama-sama, bisa saling percaya, bisa saling menerima, bisa saling respect, saling bantu, saling mengerti. Dengan sahabat juga kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin konyol secara spontanitas gitu kan, untuk fun gitu, saudara. Nah, jadi di dalam komunitas kita pasti ditempatkan Tuhan di tengah orang-orang di sekeliling kita, dan yang pasti kalau Tuhan tempatkan orang di sekeliling kita, itu pasti ada tujuannya, saudara, ya kan? Baik teman kita di gereja, teman kita di tempat kerja, atau di sekolah, atau dimanapun itu. Kita berteman dengan certain people, dengan sebagian orang-orang, itu pasti ada tujuan dari Tuhan. Bahkan mungkin kita di kota New York ini, saudara, bergaul dengan orang dari bangsa lain, beda kebudayaan, bahkan mungkin beda agama, beda kepercayaan. Tapi percayalah, ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Mungkin dari orang-orang yang Tuhan tempatkan saat ini dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, ada yang baik, ada yang kurang baik, bahkan mungkin ada yang berbuat tidak baik pada kita. It's okay, saudara, tapi yang pasti tujuan Tuhan itu baik. Walaupun memang ada orang yang mungkin teman yang di sekeliling kita saat ini menyakiti kita, nggak baik, tapi percayalah, tujuan Tuhan itu baik buat kita. Ayat terkenal di Amsal, pada pagi hari ini saya akan banyak baca firman Tuhan, ya, nggak apa-apa, karena kan iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saudara, yang pertama di ayat terkenal di Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi di dalam pertemanan atau persahabatan, firman Tuhan itu mengumpamakan kita itu seperti besi menajamkan besi. Nah, saudara tahulah ya, kalau besi digesek sama besi, maka pasti akan timbul panas, ya kan? Kalau besi kita gesek-gesek terus pasti akan panas, dan bahkan mungkin akan timbul percikan api. Jadi emang digesek itu nggak enak, tapi ya itulah, Tuhan mau kita dikatakan saling menajamkan, saling belajar, ya kan? Nah, dari gesekan-gesekan itu
dari percakapan-percakapan yang mungkin sengit, yang mungkin pendapat kita keluarkan, kemudian pendapat teman kita keluarkan, nggak setuju, tapi dari sana kita bisa saling menajamkan, kita bisa saling menajamkan pikiran kita bisa memperluas wawasan kita, ya kan? Dari orang-orang, dari teman-teman itu kita tadinya nggak tahu bisa jadi tahu, kita yang nggak bisa apa-apa bisa belajar something, jadi bisa saling belajar, saling menajamkan. Dan kita juga bulan ini berkata visi firman Tuhan adalah berpikir kritis. Nah, salah satunya ya sering juga berkomunikasi dengan orang lain sehingga kita bisa menajamkan juga pikiran kita, Saudara. Jadi kita itu selalu perlu ada teman di dalam kehidupan kita, ya. Nah, lalu apa lagi, Saudara? Firman Tuhan berkata tentang sahabat. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, saudara, kalau kita mau jadi sahabat yang baik buat teman-teman kita itu jadi jangan sahabat yang egois, jangan jadi sahabat yang baik kalau keadaan teman kita itu baik. Kita berbuat baik kalau dianya baik, kalau dianya makmur, kalau dia dalam keadaan oke, kita baik. Tapi firman Tuhan berkata, jadilah sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. Dan kan kita juga mau, saudara, kalau sahabat kita pada saat kita lagi down, pada saat kita lagi berada dalam lembah, pada saat kita dalam kesusahan, kita juga mau ada teman kita kan yang memberi kasih kepada kita. Nah, demikianlah juga kita kepada teman kita, kepada sahabat kita, kalau ada yang saat mengalami yang nggak enak, ya kan, ya kita bantu, kita berikan kasih, kita berikan waktu kita, saudara. Jadi jangan cuma pada senang aja kita mau bersahabat, pada saat mereka kesusahan kita kabur, saudara ya. Demikian juga dengan kita, dikatakan harus selalu memberikan kasih di setiap waktu. Bahkan mungkin pada saat sahabat kita itu jatuh dalam dosa, kita gandeng dia dan kita berkata, ayo bangkit lagi, ayo kita sama-sama bangkit lagi, ya kan, aku tetap bersamamu. Gitu, saudara. Jadi firman Tuhan berkata, jadilah bukan cuma sahabat, tetapi jadilah saudara di dalam kesukaran. Jadi pada waktu ada sahabat kita susah, dikatakan firman Tuhan harus malah jadi saudara di dalam kesukaran mereka itu. Amin. Kemudian di Amsal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ternyata, saudara, teman itu ada juga yang bisa mendatangkan celaka, ya kan. Saudara tahulah ada teman yang kelihatannya baik tetapi bermaksud jahat, menipu lah atau apalah gitu ya, saudara, yang merugikan, yang merusak, yang menghancurkan. Nah, kita juga jangan jadi teman yang seperti itu, saudara, yang cuman mau cari untung dari teman kita, tapi firman Tuhan berkata, jadilah sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, bagi sebagian kita dan terutama bagi saya sendiri, ya benarlah, saudara, bahwa ada emang sahabat saya di sini itu yang seperti tadi saya bilang udah lebih dekat daripada saudara kandung saya, saudara. Mereka itu seperti udah family yang Tuhan tempatkan di kota New York ini. Karena yang pertama ya udah pasti saudara kandung saya semua ada di Indonesia, saya nggak bisa sering ketemu sama mereka, ya kan. Sedangkan dengan teman-teman saya yang Tuhan tempatkan di sekitar saya bisa lebih berinteraksi dengan mereka. Nah, lalu apa lagi, saudara? Amsal 16 ayat 28. Amsal 16 ayat 28 berkata, orang curang menimbulkan pertengkaran, seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Nah, makanya, saudara, kalau kita jadi sahabat, jangan kemana-mana menimbulkan pertengkaran, kemana-mana menimbulkan keributan. Jadi kita hadir di situ, yang tadinya aman, tentram, damai, sentosa, malah ada keributan. Yang akhirnya juga dikatakan firman Tuhan, bisa menceraikan hubungan baik sahabat-sahabat yang karib. Nah, saudara, kalau kita suka memfitnah, suka menggosip, ya kan, mengatakan yang tidak benar tentang teman kita, ya kita harus stop, saudara. Kita harus jadi sahabat yang baik, yang tidak menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan menceraikan hubungan yang baik di antara teman-teman. Kemudian apalagi, saudara, untuk kita bisa belajar menjadi sahabat yang baik? Amsal 17 ayat 9.
Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat karib. Nah, di sini firman Tuhan mengajar bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan pelanggaran, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tapi kalau teman kita itu udah misalnya melakukan pelanggaran, apalagi menyakiti kita, dan dia itu udah sadar dan minta maaf, ya dikatakan jangan kita itu di firman Tuhan kan dikatakan siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Artinya kalau dia udah minta maaf, ya kita jangan ungkit-ungkit terus gitu ya, Saudara. Jadi kan ada temen tuh yang kalau lagi marah diungkit-ungkit lagi, ya kan, lu dulu kan begini ke gua, lu kan dulu begini, lu begitu, lu begini, lu begitu, selalu. Walaupun dia udah minta maaf, selalu kita ungkit-ungkit lagi kesalahannya di masa yang lalu. Nah, ingat firman Tuhan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Menutupi pelanggaran itu bukan berarti kompromi dengan dosa, tetapi jangan terus diungkit-ungkit dosanya, Saudara. Kan kalau kita melakukan pelanggaran, lalu kita udah minta maaf, ya kita juga males juga lah kalau teman kita selalu kemudian juga mengungkit-ungkit lagi kesalahan di masa lalu. Nah, tutuplah kalau itu sahabat kita, jangan selalu diungkit-ungkit, jangan diungkit-ungkit lagi dosanya, kesalahannya, ya kan? Bukan sekali lagi bukan kita berarti setuju dengan dosa, ya tapi kalau teman kita udah sadar, udah minta maaf, ya jangan terus diangkat lagi, dibicarakan lagi ke permukaan dosanya itu, Saudara. Ya, apalagi kalau kesalahannya itu kemudian kita sebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Nah, jangan seperti itu ya, Saudara. Nah, lanjut, Saudara. Di Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Nah, dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, Saudara, kita boleh beruntung kalau ternyata ada teman kita yang berani menegur kesalahan-kesalahan kita, ya kan? Mungkin teman kita walaupun kita sakit tapi kita ditegur, nah itu lebih baik daripada kata firman Tuhan daripada didiemin. Nah, demikian juga dengan kita, Saudara. Kalau kita lihat ada teman kita misalnya udah jauh dari Tuhan, ya kita tegur lah, kita bilang ayo balik lagi lah sama Tuhan gitu kan. Atau mungkin ada teman kita yang mulai melakukan kebiasaannya yang lama kemudian balik lagi, misalnya suka mabuk lah, suka minum lah, ya kita bilangin lah, ayolah jangan balik lagi lah, kamu kan udah quit, kamu kan udah stop, kenapa kamu mulai lagi seperti itu misalnya, Saudara, ya kan? Itu lebih baik daripada kita kita diemin, Saudara, ya kan? Karena firman Tuhan berkata lebih baik dipukul sakit tapi bermaksud baik, Saudara. Demikian juga kita lah. Kalau kita melihat ada teman kita yang mulai menjauh, yang salah, kita ingatkan, kita tegur. Kita pada saat kita ingatkan, kita tegur, tentu kita lihat situasi kondisi, kita tegur dengan kasih, ya kan, dengan maksud yang baik. Nah, saya juga mesti belajar hal ini, Saudara, karena memang teman saya juga bukan yang jahat gimana, tetapi kadang-kadang saya itu sungkan, Saudara, untuk menegur. Kadang saya itu nggak enakan ya untuk menegur, tapi firman Tuhan hari ini berkata, kalau itu nggak baik dan kalau kita itu tahu itu kalau teguran kita itu baik buat teman kita akan menyelamatkan mereka, lakukanlah, Saudara, ya kan? Jangan dibiarin aja, akhirnya menjerumuskan dan mereka akhirnya bisa jatuh ke dalam lubang bahkan ke dalam jurang. Nah, yuk kalau kita mau jadi sahabat yang baik menurut firman Tuhan, kita mesti juga belajar untuk menegur dengan kasih kalau ada orang yang sahabat kita yang kelihatan mulai melakukan hal yang nggak baik. Jangan kita itu bilang, ya gimana lu aja lah, yang penting lu happy, yang penting asal lu oke. Enggak, jangan, Saudara ya. Nah, kita ini jadilah sahabat yang berani menegur dan yang membangun, tapi juga kita juga kalau kita salah, kita juga harus menerima kritikan dan teguran dari sahabat-sahabat kita. Lalu apa lagi, Saudara? Nah, ini ayat yang saya tahu sering banget dikutip oleh Pak Yongki, terutama kalau ada orang yang berulang tahun, di Yesaya 49 ayat 17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Nah, Saudara, ini adalah di mana berkata Tuhan sebagai sahabat kita, dia itu melindungi kita. Dia akan menjaga kita, jadi yang membangun
orang-orang yang membangun they will stay, tetapi orang yang merusak they will go. Jadi emang dalam kehidupan kita itu kadang people itu come and go, ya nggak apa-apa. Ada yang stay, ada yang Tuhan biarkan go, karena kalau Tuhan tahu itu akan merusak, akan merombak kita, pasti akan pergi dengan sendirinya, ya. Nah, itulah saudara, kita mesti belajar bagaimana sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, gimana kita menjadi sahabat yang baik. Tetapi juga sebaliknya, di dalam Korintus, di dalam 1 Korintus ayat 5:11, saya bacakan ayatnya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Nih ya, saudara, jadi firman Tuhan bilang gini, kamu jangan bergaul dengan orang yang bilang bahwa mereka adalah saudara kita, tetapi kenyataannya mereka adalah, nih ya, saya sebutkan ya, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang yang demikian, janganlah sekali-kali makan bersama. Bayangin ini firman Tuhan itu keras dan tegas banget ya, saudara. Jangankan cuman berteman gitu dengan orang seperti ini, saudara. Makan pun bersama pun jangan gitu ya, saudara. Nah, jadi di sini itu kita belajar kalau mau jadi orang, kalau kita berkata bahwa kita adalah sahabat mereka, kita adalah saudara mereka, maka kita lihat kepada diri kita masing-masing. Kita itu jangan sampai punya pikiran yang cabul, ya kan? Pikiran cabul itu walaupun mungkin kadang-kadang antara teman candaannya candaan yang agak-agak nyerempet-nyerempet jorok atau porno. No, saudara. Jangan, itu kita mesti jauhkan semua itu. Jangan berpikir cabul. Kemudian kikir, saudara. Ya, kalau sama teman jangan kikir ya, saudara. Saya ingat banget dulu waktu saya pernah punya teman ulang tahun, saudara, kemudian dia traktir kita. Nah, udah traktir kita itu, kemudian kan dia bayarin, kemudian udah gitu, udah dia bayar bilnya, kemudian dia bilang begini, saudara, ke setiap orang yang makan, kamu tuh makannya $6 lebih mahal daripada yang gua pesen, yang lu lebih mahal $10 gitu ya. Jadi, apa sih ini kok dihitung-hitung? Jadi standarnya dia itu, kalau dia pesennya segitu, yang lain jangan lebih daripada yang dia pesan gitu, untuk menghormati dia, itu begitu dia bilang. Kita sampai ya udahlah, next time kalau lu undang nggak akan datang, ya kan, males juga ya kan. Jadi yang kedua, jangan kikir, saudara. Penyembah berhala udah pastilah penyembah berhala, tapi kita tahu juga penyembah berhala zaman modern ini udah bukan kayak zaman dulu, saudara, ya kan. Saingan Tuhan zaman sekarang ini adalah cellphone kita, ya kan. Jadi itu juga yang mesti kita pikirkan, saudara, ya. Kemudian pemfitnah udah pastilah setiap orang males berteman dengan orang yang pemfitnah, menyebar gosip. Di depan kita baik-baik, di belakang ngomongin menusuk, ya kan, dia step in the back. Kemudian juga jangan berteman dengan orang pemabuk, juga penipu, ya kan. Ada yang temen zaman sekarang kan kelihatannya baik, tetapi ternyata mereka nipu, nawarin investasi, ternyata investasinya adalah investasi yang nggak benar, ya kan. Kemudian banyak orang yang jatuh karena tertipu, saudara. Nah, kata firman Tuhan, makan pun jangan dengan orang-orang seperti ini. Makanya kita juga janganlah jadi teman-teman yang seperti ini, saudara. Jangan punya pikiran yang cabul, kikir, penyembah berhala, fitnah, mabuk, penipu, ya kan. Kenapa, saudara? Karena 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini saya tutup ya. Yang pertama, ingat bahwa kita punya sahabat yang kekal, namanya Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia adalah sahabat kita di bumi ini, dan dia juga sahabat kita pada saat kita nanti masuk ke surga. Dia tetap sahabat kita selama-lamanya. Dan Tuhan sudah buktikan, sudah tunjukkan dengan nyata, dia jadi sahabat, dia menyerahkan nyawanya supaya kita punya akses datang kepada dia anytime, saudara, ya kan. Dia mau sebagai sahabat, dia mau membimbing kita ke hari esok yang lebih baik. Karena masa depan kita tergantung daripada pergaulan kita, ya kan, dan juga dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Dengan siapa bergaul, dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu akan menentukan masa depan kita. Nah, kalau yang kita masukkan yang utama adalah
firman Tuhan, adalah surat cinta sahabat kita, bergaul erat dengan Tuhan, yang pasti masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan, selalu ada support, selalu ada dukungan dari Tuhan kita, dan Dia selalu bersama dengan kita karena Dia adalah sahabat kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita? Sudahkah kita memperlakukan Tuhan Yesus juga sebagai sahabat kita yang paling kita percayai, yang bisa kita curahkan semua isi hati kita tanpa kita itu takut dihakimi, yang selalu Tuhan itu yang selalu mendengar kita, atau kita itu udah kaku ngomong sama Tuhan karena kita tahulah saudara, kalau kita dulu punya sahabat yang dekat kemudian kita menjauh, kadang-kadang kalau udah walaupun dulunya sahabat tapi udah jauh sekarang ini kita jadi awkward, kita juga jadi kadang mau ngomong apa ya. Nah, saudara, apakah kita sama Tuhan itu seperti itu, saudara? Karena kita udah lama nggak berhubungan dengan Tuhan, dengan sahabat kita, dan sekarang kita mau ngomong sama Tuhan aja bingung mau ngomongnya gimana, kaku gitu loh, saudara. Nah, ayo kita kembali lagi, kita tempatkan lagi Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Dalam yang kedua, kita udah tahu Tuhan Yesus bagaimana memperlakukan kita sebagai sahabat. Nah, kita juga harus memperlakukan sahabat-sahabat kita sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Jadi, yang pertama tadi adalah jangan curang, jangan suka memfitnah, jangan suka menyebar kabar bohong, tidak mendatangkan kecelakaan, tidak mendatangkan perceraian buat sahabat kita. Kita juga mengampuni sahabat kita dengan tulus dan jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya. Dan kita berani memberikan teguran dengan jujur, dengan tujuan untuk membangun. Itu jadilah sahabat seperti itu, dan jangan jadi sahabat yang punya pikiran cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Amin. Demikian saudara sharing saya pada pagi hari ini. Mungkin sorry kepanjangan, tapi biar menjadi renungan kita dan Tuhan Yesus memberkati.